Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Flying Jizz, angsa terbang. Seperti angsa terbang. Apa yang seperti angsa terbang? Industrialisasi. Jadi industri itu teman-teman, itu ibaratnya angsa yang lagi terbang. Itu kan hurufnya V. Ada satu angsa yang di depan, lalu yang angsa-angsa lainnya itu mengikuti dalam bentuk V. Jadi yang pemimpinnya itu siapa? Pemimpinnya itu Jepang. Jadi Jepang itu menguasai teknologi udah dari dulu, karena Jepang itu sudah kapok perang. Dengan adanya Hiroshima, maka Jepang itu tobat, dia nggak mau perang militer. Daripada perang militer korbannya banyak, akhirnya Jepang mengalihkan perhatian dan energinya untuk perang industri. Alhasil dia bisa mengalahkan Amerika menggunakan Nissan, menggunakan Toyota, menggunakan komputer dan teknologinya. Nah, angsa terbang ini itu contohnya Honda, Kawasaki, Yamaha, dan Suzuki. Itu nggak ada komponen yang dibuat dari Jepang sekarang. Saat ini itu nggak ada. Jadi semua pabrik ya. Tapi ini pabrik perakitan ya teman-teman ya. Jadi pabrik yang di Cikarang itu Honda itu hanya merakit. Jadi komponen-komponennya semuanya dari Jepang. Tapi ini berangsur-angsur saya dengar udah mulai Cikarang udah bisa buat onderdilnya sendiri. Tapi saya belum dapat beritanya di internet. Hanya informasi dari salesman lokal sini aja. Tapi ini adalah yang dimaksud dengan angsa terbang. Jadi setelah Jepang mengalihkan perakitannya di Indonesia, kemudian nanti berangsur-angsur Indonesia akan belajar. Dan setelah Indonesia menguasai, maka onderdil yang semula langsung import dari Jepang itu akan dibuat sendiri orang Indonesia. Itu yang dimaksud dengan teori seperti yang angsa terbang yang sesungguhnya. Namun saya lihat prakteknya ini terjadi penyimpangan. Karena apa? Nanti coba kita lihat. Saya baca berita 4 Juni 2013. Industri mebel ya. Industri mebel di Jepara. Itu beritanya dari Espos News. Nanti Anda cek. Yang melaporkan itu Randy Astria. Itu 4 Juni 2013. Dia menyampaikan krisis pengrajin Jepara. Krisis pengrajin Jepara. Jadi mahogani itu PT di mana Bu siapa itu tadi Randy ya, Pak Randy Astria ini bekerja, itu memiliki banyak permintaan pembuatan mebel. Namun
para pengrajinnya itu pindah keluar Jawa. Mereka mendapatkan gaji yang lebih tinggi di luar Jawa. Jadi mereka enggan bekerja di Jepara. Jadi ini lama-lama nanti Jepara akan hilang juga mebelnya dengan alasan tenaga kerjanya habis semua. Jadi sebagian juga ada yang ke Semarang, ada yang pindah ke Solo gitu. Karena pabrik-pabrik Jepara sudah mulai habis ya. Dan itu drastis dibanding tahun 90-an. Itu di Semarang, di Solo udah mulai muncul pabrik-pabrik mebel baru dengan pengrajin yang dari Jepara. Coba. Jadi ini ternyata menyimbang dari proses angsa terbang tadi. Jadi berarti ini Jepara nggak belajar ini. Jepara nggak belajar. Itu satu. Kemudian Mr. S itu teman saya. Dia ketua klub Kawasaki di Rembang. Itu dia dapat informasi dari Kawasaki bahwa pabrik Kawasaki yang semula itu ada di Cikarang juga dengan kapasitas 150.000 motor per tahun, ini sudah mulai bertahap itu dipindah ke India. Jadi karena biaya UMR Cikarang ini udah mulai meningkat, jadi Kawasaki berpikir untuk memindahkan pabriknya ke India. Begitu teman-teman. Jadi industri itu harus tetap jalan dalam kondisi apapun. Jadi mencari biaya produksi yang lebih rendah. Jadi hati-hati ini ya. Kemudian ada juga APAC Inti Corpora. APAC Inti Corpora itu adalah pembuat celana jin yang dikirim ke Amerika, dan itu pabriknya di Ungaran. Itu menyerap lebih dari 11.000 karyawan. Itu hanya memanfaatkan tenaga kerja yang murah. Di Rembang ini baru-baru ini nih 2002, 2023, 2024 itu udah muncul, udah didirikan pabrik sepatu pindahan dari Tangerang, pindahan dari Cikarang. Jadi pabriknya 3 Pak di Rembang. Itu luas banget Pak, dan menyerap karyawan itu ribuan ya. Jadi dengan pertimbangan UMK Cikarang lebih mahal daripada UMK Rembang. Kedua, investasi. Beli tanah di Cikarang 1 meter bisa beli tanah ratusan meter di Rembang gitu. Jadi mereka mengejar biaya yang lebih rendah kan. Nah, jadi ini nanti kalau UMR-nya udah naik lagi, harga tanah udah naik lagi, itu mau pindah kemana? Pabrik sepatu ini mau pindah ke Papua gitu. Tegal juga ada Pak, Jepara juga ada pabrik sepatu sudah. Nah, jadi di sini saya melihat, yang saya lihat adalah efek pembelajarannya yang nggak ada. Karena saya dapat informasi dan termasuk saya sendiri mendaftar untuk menjadi tenaga ahli HRD. Itu nggak ada panggilan. Sementara yang diterima itu adalah ratusan bahkan ribuan. Itu adalah karyawan-karyawan
buruh, jadi karyawan prosesor. Jadi nampaknya manajemen manajerial itu masih dipegang oleh orang-orang pilihan dari Jakarta. Jadi kalau kayak gini kan saya lihat nanti nggak ada efek pembelajaran. Jadi orang-orang Rembang nggak akan bisa belajar cara manajemen mengelola pabrik. Jadi hanya buat sepatu, motong-motong, packing, seperti itu. Jadi efek pembelajarannya nggak ada. Jadi seperti angsa terbangnya itu tidak seperti yang dicetuskan oleh Jepang, bahwa negara-negara lain yang di bawah Jepang teknologinya itu tidak akan pernah belajar teknologi. Mereka hanya dimanfaatkan tenaga kerja dan tanah yang murah gitu. Jadi saya buat plesetannya menjadi seperti angsa mencari makanan. Seperti angsa mencari makanan. Jadi seperti bukan angsa sih ini. Apa ya itu? Burung yang sering ke laut kalau putih-putih itu. Kalau saya nyebutnya blekok. Gitu. Mungkin ya anggap aja angsa lah. Nah, itu dia kalau pagi hari itu sudah nongkrong di tambak-tambak di pantai. Kalau di Semarang ya di marina lah gitu. Tapi kalau sore dia nggak tinggal di situ, Pak. Dia tinggal di Semarang atas, di Gombel, ya, di bukit-bukit di atas itu ada pohon-pohon. Itu dia tidur di situ. Jadi dia kalau istirahat itu di atas, berapa kilo ya kira-kira jaraknya, mungkin 10 kilo ada kayaknya. Nanti kalau pagi cari makan itu di pantai yang banyak ikannya. Nah, jadi seperti itu juga industri-industri di Indonesia. Banyak pabrik dari luar negeri, orangnya pemiliknya dari luar negeri, yang kerja orang Indonesia. Tapi mereka senang-senang aja dapat gaji menjadi tukang teknis gitu. Tidak pernah mau belajar untuk yang lebih tinggi. Ya, ini mungkin juga perlu pemikiran dari orang-orang yang berpengaruh nih untuk bisa meluruskan angsa terbang ini ke konsep yang sebenarnya. Jadi jangan menjadi malah angsa mencari makan, bukan. Tapi angsa melakukan pembelajaran kepada orang-orang Indonesia gitu. Seperti kelakar teman saya di Semarang, dia konon ketemu Jepangnya dari Honda, mungkin wakil orang Jepang yang ke Semarang ya, perwakilan Honda di Semarang. Itu dia bilang, "Om, Anda jangan egois dong, kasih ilmunya bagaimana caranya membuat motor, jadi kita nanti lama-lama bisa buat motor sendiri gitu." Nah, itu kelakarnya teman-teman yang dari Semarang. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus, kalau saya mikirnya concernnya jangka panjang. Ya senang-senang aja sih banyak tenaga kerja bekerja di sana. Tapi nanti kalau UMR naik, di India lebih murah, Vietnam lebih murah, nanti pabrik itu akan pindah ke sana. Karena ini saya dapat informasi juga, kalau pabrik Kawasaki itu tadi ya, itu pindah ke India gitu. Nanti kita akan kehilangan industri kita juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.